Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Siti Juwaria, SPSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Irma Maulani dengan NIM 522310058, kelas bimbingan konseling 23C1. Di sini saya akan membuat video pembelajaran pertemuan ketiga dengan tema pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan progresif ke arah kematangan yang lebih bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah perubahan progresif ke arah kematangan yang lebih bersifat kualitatif. Seperti manusia ini tidak statis, tapi mengalami perubahan-perubahan senantiasa yang terjadi dalam diri manusia yang bersifat biologis atau psikologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, nativisme atau hereditas, pewarisan sifat-sifat fisik dan psikologi serta pola pertumbuhan lain yang secara biologis diwarisi oleh setiap anak dari orang tuanya melalui proses genetis. Yang kedua, empirisme. Empirisme ini adalah kebalikan dari nativisme, yang menganggap bahwa penentu perkembangan adalah faktor lingkungan. Yang menganggap aliran empirisme ini adalah bahwa setiap anak ini terlahir dalam kondisi kosong, tak punya kemampuan dan bakat apapun. Maka dari itu pengalaman dan lingkungan yang mendidiknya lah yang akan menjadi seseorang yang kelak menjadi apa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu konvergensi. Perpaduan teori ini perpaduan antara empirisme dan nativisme yang berusaha menggabungkan unsur pembawaan maupun lingkungan perkembangan anak. Selain dipengaruhi oleh pembawaan, juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang pertama yaitu usia balita, dari 0 tahun sampai 5 tahun. Disinilah masa bayi atau masa balita, yaitu belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar berbicara, belajar mengandalkan pembuangan kotor tubuh, mencapai stabilitas psikologi, membentuk pengertian sederhana tentang realitas fisik dan sosial. Kedua, di sini ada masa anak-anak. Masa anak-anak belajar ketangkasan fisik untuk bermain, membentuk sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh, belajar bergaul yang bersahabat dengan anak-anak sebaya, belajar peranan jenis kelamin, mengembangkan dasar-dasar kecakapan membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, masa remaja. Masa remaja ini menerima keadaan jasmaniah dan menggunakannya secara efektif, menerima peranan sosial jenis kelamin sebagai pria atau wanita, menginginkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab, dan mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang keempat, masa dewasa awal. Masa dewasa awal ini mulai bekerja, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami istri, mulai membentuk keluarga, mengasuh anak, mengelola atau mengemudikan rumah tangga yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, pada masa usia madya. Masa dewasa madya yaitu antara 50 tahun ke atas. Di sini akan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan psikologis, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu, membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa dan bertanggung jawab serta bahagia. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang lebih lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Quran Surat An-Nahl ayat 70.